Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bizzabil hudhiyah wa balagana ila hadzal yaumi min 10 Dzulhijjah wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmati wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil uqulis salimah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, fa inni usikum bitaqwallah la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, mengawali khutbah ini marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang telah mempertemukan kita pada suasana hari raya Idul Adha. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah dakwah dan perjuangannya lah kita semua bisa berkumpul di saat ini dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia dan momentum yang agung ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri kami sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang turut hadir pada pelaksanaan Idul Adha ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Hari yang mengingatkan kita pada pengorbanan besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ketika Allah menguji keimanan Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya, tanpa ragu Ibrahim bersiap melaksanakannya. Begitu pula Ismail dengan keikhlasan seorang anak yang taat rela mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bersama, pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail bukan sekedar ritual saja, tetapi simbol ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesediaan mengorbankan sesuatu yang paling berharga untuk keridhoannya. Pelajaran ini sangat relevan ketika kita melihat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Di tanah suci Palestina, tempat di mana Masjidil Aqsa berdiri megah sebagai kiblat pertama umat Islam, terjadi tragedi kemanusiaan yang tidak bisa kita abaikan. Anak-anak, perempuan, dan lansia Palestina telah mengorbankan nyawa mereka, bukan karena pilihan, tetapi karena terpaksa oleh keadaan. Puluhan ribu warga rela kehilangan rumah, keluarga, bahkan nyawa demi mempertahankan tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Inilah yang kita saksikan pada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyerahkan tanah suci kepada penjajah. Mereka harus membayar dengan darah dan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih hewan kurban hari ini, mari kita renungkan makna yang ada di baliknya. Kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi menyembelih nafsu keserakahan, ego, dan ketidakpedulian terhadap penderitaan sesama. Kurban adalah simbol kerelaan berbagi dan berkorban untuk orang lain. Sementara kita berkorban dengan hewan ternak, saudara-saudara kita di Palestina berkorban dengan jiwa dan raga mereka. Anak-anak Palestina yang seharusnya bermain dan belajar, kini harus bersembunyi dari rudal dan peluru. Para ibu yang seharusnya memeluk buah hati mereka, kini memeluk jenazah anak-anak mereka yang tidak berdosa. Memang raga mereka sudah wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingatlah bahwa jiwa mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki dari Tuhan mereka. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, solidaritas kita terhadap Palestina bukan sekadar emosi sesaat, tetapi kewajiban keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza istaka minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma." Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas. Hadis tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu, namun relevansinya terasa sampai sekarang. Jika kita hayati hadis tersebut, seolah-olah seakan-akan Rasulullah SAW hadir di tengah kita dan berpesan bahwa penderitaan Palestina adalah penderitaan kita semua. Dimanapun dan kapanpun kita berada, air mata mereka adalah air mata kita, doa mereka adalah doa kita, dan perjuangan mereka adalah perjuangan kita semua. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama saudara seiman? Pertama, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa. Ingat, doa adalah senjata orang mukmin yang tidak pernah tumpul. Untuk itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berinfak dan bersedekah. Bagikan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setiap rupiah yang kita keluarkan akan menjadi amal jariah dan pembelaan terhadap kaum yang tertindas. Ketiga, jaga solidaritas. Wujud nyatanya adalah kita harus menerus menyuarakan kebenaran, menolak ketidakadilan, dan jangan biarkan dunia melupakan Palestina. Gunakan setiap kesempatan untuk mengingatkan dunia tentang penderitaan Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merayakan Idul Adha dengan penuh sukacita, tetapi sebagai saudara seiman dan seakidah, sebagai sesama umat manusia hendaklah bersukacita yang kita hari ini dirayakan, tidak melupakan penderitaan sesama. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tetapi tidak lupa berbagi dengan yang membutuhkan. Kita merayakan kemenangan spiritual, tetapi tidak menutup mata terhadap perjuangan fisik saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga pengorbanan Ibrahim dan Ismail menginspirasi kita untuk terus berkorban demi kebaikan umat. Semoga darah syuhada Palestina menjadi benih kemenangan yang akan tumbuh di masa depan. Dan semoga Allah segera memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jalan Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Wa dakhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Wa qur rabbi waghfir warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana wa malaikatihi wa bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wardallahumma wardu anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhzul man khazal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan perasaan tunduk dan tawadu kami mengadahkan tangan memohon doa, ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Rabb, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami, mencintai kami dan membimbing kami di waktu kecil. Ya Allah yang Maha Perkasa, teruntuk saudara kami di Palestina, kami memohon doa kepada Engkau ya Rabb. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang lemah di Palestina. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum minad dhiqi wal hisar. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada wasfi minhum marada wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bik. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetapkanlah bersama mereka dan jauhilah musuh-musuh mereka karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali darimu. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa awanahum minal kuffari wal munafikin. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum mujahidin di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka menghadapi kaum Yahudi dan penolong-penolong mereka dari kalangan kufar, orang kafir dan orang munafik. Allahumma syaddid samhahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haqi ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, tepatkanlah bidikan mereka, rapatkanlah barisan mereka, dan satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Rabb, bagi saudara kami kaum muslimin yang berkorban, kami mohon kepada Engkau, terimalah kurban kami, terimalah ibadah kami, jadikanlah ibadah kurban tahun ini sebagai amal soleh, amal ibadah yang mengantarkan kami, orang tua kami, keluarga kami, dan para sahabat dari kami menuju surga-Mu ya Allah. Ya Rob, bagi saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji, kami memohon kepada Engkau, berikanlah mereka kesehatan agar dapat menunaikan syarat dan rukun ibadah haji. Terimalah ibadah haji mereka, semoga rangkaian ibadah hajinya makbul dan mabrur. Ya Rob, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa qulu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.